Ini aku seneng nih sama buah satu ini nih, buah mengkudu atau Morinda citrifolia. Bukan karena aku doyan sama buah mengkudu ya, enggak. Kalau aku pernah mencoba makan uwek-uwek karena menurut aku baunya pesing banget. Tapi di area aku tuh di kampung di Bali ya, buah mengkudu itu banyak orang yang doyan, bahkan sering dijadikan rujak. Gak ngerti sampai sekarang aku walaupun orang Bali tapi aku nggak bisa makan buah mengkudu. Ya, yang bikin aku seneng itu kenapa? Karena aku menemukan banyak sekali penelitian klinis secara ilmiah yang dilakukan pada manusia ya, manfaat optimal mengkudu sebagai pengobatan herbal ya. Jadi sebelum-sebelumnya ketika aku membahas manfaat dari tanaman herbal itu kan biasanya seringnya kebanyakan penelitiannya in vivo, in vitro dalam laboratorium atau pada tikus ya. Jarang banget menemukan pada manusia. Tapi pada mengkudu ini udah banyak banget penelitian yang dilakukan pada manusia. Makanya kita akan bahas tentang manfaat herbal dari mengkudu yang sudah terbukti secara ilmiah ya. Oke, lanjut aja. Buah mengkudu telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama lebih dari 2000 tahun lamanya. Dalam pengobatan Polinesia, mengkudu dianggap sebagai tanaman suci yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk gangguan pencernaan, infeksi kulit, dan peradangan. Sebelum kita beralih ke manfaat klinisnya gitu ya, kita akan bahas tentang kandungan nutrisinya dulu, oke? Buah mengkudu ini mengandung berbagai nutrisi penting untuk kesehatan, seperti makronutrien. Ya, buah mengkudu mengandung karbohidrat dan serat untuk sumber energi dan kesehatan pencernaan kita. Vitamin. Nah, buah mengkudu mengandung vitamin C sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan vitamin A untuk mendukung kesehatan mata dan kulit. Mineral seperti kalium membantu mengukur tekanan darah, kalsium penting untuk kekuatan tulang dan gigi, dan magnesium mendukung fungsi otot dan syaraf. Terus manfaat kesehatannya dari mana? Dari bahan aktifnya nih teman-teman. Buah mengkudu mengandung iridoid untuk membantu mengurangi peradangan dan mendukung regenerasi sel, flavonoid sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari stres oksidatif, polisakarida mendukung fungsi kekebalan tubuh, scopoletin berkontribusi pada efek antimikroba dan antihipertensi, anthraquinone membantu melawan infeksi bakteri dan virus, serta asam lemak esensial untuk mendukung kesehatan jantung dan sistem saraf. Oke, tadi udah sejarah, lalu nutrisi, sekarang kita beralih ke manfaat kesehatan yang sudah terbukti secara klinis ya, tentang mengkudu. Mengkudu bagus banget untuk menangkal kerusakan pada penderita perokok berat nih teman-teman. Buah mengkudu mengandung antioksidan kuat seperti iridoid dan flavonoid yang mampu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Kandungan ini sangat bermanfaat untuk melindungi tubuh dari dampak buruk radikal bebas, terutama pada perokok berat yang mengalami tingkat stres oksidatif tinggi akibat paparan zat berbahaya dari asap rokok. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wang et al., perokok berat yang mengkonsumsi 118 mili jus mengkudu setiap hari selama 30 hari menunjukkan penurunan radikal bebas hingga 30%. Selain itu, kerusakan lipid yang diakibatkan oleh stres oksidatif juga berkurang hingga 27%. Efek pelindungan ini tidak ditemukan pada kelompok yang hanya mengkonsumsi placebo atau tidak mengkonsumsi apa-apa. Nah, manfaat paling signifikan terlihat pada perlindungan DNA. Penelitian lain mencatat bahwa konsumsi jus mengkudu secara rutin mampu mengurangi kerusakan DNA akibat zat kimia dalam asap rokok hingga 57%. Hal ini menunjukkan bahwa buah mengkudu dapat menjadi solusi alami untuk melindungi tubuh dari resiko kesehatan serius yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Wah, ini pasti menjadi angin segar ya untuk para penderita perokok berat. Manfaat pada nyeri leher akibat spondilosis servikal. Nah, penelitian menunjukkan bahwa buah mengkudu punya potensi untuk mengurangi nyeri leher dan meningkatkan pergerakan pada pasien dengan spondilosis servikal. Ya, dalam uji coba klinis terbuka, 90 pasien dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang hanya diberikan fisioterapi saja, konsumsi jus mengkudu saja,
atau kombinasi fisioterapi dengan konsumsi jus mengkudu. Ekstrak jus mengkudunya dikonsumsi sebanyak 15 ml setiap pagi dan sore selama 4 minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa intensitas nyeri berkurang dari kategori sedang berat menjadi ringan dan tidak nyeri sama sekali. Dengan 60% pasien melaporkan hilang nyeri sepenuhnya. Selain itu, rentang gerak leher ya meningkat secara signifikan di semua kelompok dengan hasil terbaik pada kelompok kombinasi mengkonsumsi jus mengkudu dan fisioterapi nih teman-teman. Jadi buat yang suka nyeri-nyeri di area tulang belakang gitu ya, mau nyeri punggung maupun nyeri leher, selain menggunakan fisioterapi, bisa dikombinasi dengan rutin mengkonsumsi jus mengkudu. Oke? Manfaat pada osteoartritis. Penelitian lain melibatkan 82 pasien osteoartritis yang mengkonsumsi 88 mili ekstrak jus mengkudu setiap hari dibagi menjadi 3 dosis selama 90 hari. Hasilnya menunjukkan penurunan durasi nyeri artritis sebesar 23% dan penurunan keparahan nyeri sebesar 16%. Selain itu, pasien melaporkan peningkatan kualitas hidup, termasuk kondisi psikologis yang lebih stabil, mobilitas yang meningkat, dan kepuasan terhadap kesehatan pribadi meningkat sebesar 19%. Menurunkan kadar kolesterol. Nah, pada penelitian klinis yang melibatkan 132 orang perokok berat, di mana dia mengkonsumsi 20 batang rokok setiap hari, itu diberikan jus mengkudu selama 30 hari, itu dapat menurunkan high sensitivity C-reactive protein sebesar 15% dan meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik, serta menurunkan kolesterol total, LDL, dan trigliserida pada perokok berat sebesar 36%. Namun sayangnya ya, ketika dilakukan pada orang-orang yang tidak merokok gitu ya, mengkonsumsi jus mengkudu 2 kali sehari selama 30 hari, tidak melihatkan perubahan yang signifikan pada kadar lemak darah. Jadi terlihat jelas bahwa mengkudu ini lebih bermanfaat pada perokok berat. Stres oksidatif yang diakibatkan oleh asap rokok mempengaruhi kadar lemak. Sehingga ketika diberikan mengkudu, stres oksidatifnya berkurang, maka kadar lemak mereka juga ikut menurun dengan optimal nih teman-teman. Meningkatkan daya tahan tubuh. Ternyata pada atlet maupun pelari jarak jauh ya, orang-orang yang mengkonsumsi 100 ml ekstrak jus mengkudu sebanyak 2 kali sehari, itu dapat menurunkan kelelahan sebesar 20% serta menurunkan kadar oksidasi lipid sebesar 25%. Sehingga ekstrak jus mengkudu ini dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas saat mereka berlatih nih teman-teman. Selain itu, terdapat penurunan terhadap serum kreatin kinase yang menandakan penurunan kerusakan otot akibat aktivitas fisik intensif. Ya, jadi mengkonsumsi ekstrak jus mengkudu ini membantu para atlet untuk mencegah kerusakan otot yang dibuktikan dengan penurunan kadar kreatinin. Mencegah penyakit kronis. Nah, buah mengkudu menunjukkan potensi dalam mengurangi pembentukan Advanced Glycation End Products atau AGEs yang berkontribusi pada berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan penuaan. Dalam studi klinis selama 8 minggu pada 34 peserta yang mengkonsumsi campuran ekstrak jus mengkudu menunjukkan penurunan usia biologis terkait AGEs sebesar 1 tahun dari rata-rata usia 44 tahun menjadi 39 tahun. Wow, ini menunjukkan efek antiglikasi yang signifikan, bikin orang menjadi lebih awet muda, organ-organ kesehatan organ tubuhnya lebih bagus yang dihubungkan dengan kandungan iridoid dalam buah mengkudu. Keren sekali. Lalu dikembangkanlah penelitian pada 3.913 orang di Jepang, juga menemukan bahwa konsumsi harian jus mengkudu berhubungan dengan penurunan akumulasi AGEs. Orang yang mengkonsumsi jus mengkudu punya usia biologis yang rata-rata 2 tahun lebih muda dibandingkan populasi umum. Efek ini lebih menonjol pada individu yang tidak merokok dengan pengurangan usia biologis hingga 3,5 tahun nih teman-teman. Jadi kalau kalian pengen awet muda seperti orang Jepang gitu ya,
Kalian bisa mulai rutin mengkonsumsi jus mengkudu sebagai suplemen alami harian. Pengelolaan berat badan. Buah mengkudu punya potensi untuk mendukung program penurunan berat badan. Dalam satu studi selama 12 minggu, 22 peserta mengikuti program yang mencangkup konsumsi jus mengkudu, pembatasan kalori, dan olahraga. Hasil menunjukkan rata-rata persentase lemak tubuh menurun sebesar 8,9%, dengan 5 peserta beralih dari kategori obesitas ke berat badan normal. Studi lain pada 90 orang obesitas tingkat 3 menunjukkan bahwa peserta yang mengkonsumsi ekstrak jus mengkudu mengalami penurunan lingkar pinggang dan indeks massa tubuh yang lebih signifikan dibanding kelompok kontrol. Selain itu, peserta di kelompok ekstrak jus mengkudu berhasil mempertahankan massa otot selama proses penurunan berat badan yang dianggap sebagai mekanisme utama dalam keberhasilan ini. Jadi, orang-orang yang diet menggunakan jus mengkudu, ketika dia latihan beban olahraga, dia bisa mempertahankan massa ototnya sembari menurunkan kadar lemak. Ini yang bikin jus mengkudu bagus banget sebagai suplemen tambahan untuk menurunkan berat badan pada osteoporosis dan peradangan. Nah, ada penelitian yang dilakukan pada wanita pasca menopause selama 3 bulan menemukan bahwa konsumsi 59 mili ekstrak mengkudu 2 kali sehari meningkatkan penyerapan tulang. Efek ini juga disertai dengan perbaikan kemampuan pendengaran yang diduga terkait dengan transmisi getaran suara pada tulang telinga tengah. Selain itu, orang-orang yang mengkonsumsi ekstrak mengkudu melaporkan peningkatan skor kualitas hidup, termasuk kesehatan mental yang lebih baik. Jadi buat teman-teman yang wanita udah mau menopause, ngerasa mengalami osteoporosis, kesehatan tulang yang berkurang, itu ketika rutin mengkonsumsi jus mengkudu, itu bisa meningkatkan kepadatan tulangnya dan membuat kualitas hidupnya menjadi lebih bagus lagi. Hipertensi, ya. Dalam satu studi selama 1 bulan, 10 peserta dengan hipertensi mengkonsumsi 59 mili ekstrak mengkudu 2 kali sehari, mengalami penurunan tekanan darah sistolik dari 144 menjadi 132, dan tekanan darah diastolik dari 83 menjadi 76 mm per Hg. Efek ini kemungkinan disebabkan oleh mekanisme antioksidan dan antiinflamasi yang dimiliki oleh mengkudu. Nah, meskipun ada banyak penelitian yang membuktikan mengkudu bermanfaat, namun yang perlu diperhatikan adalah pada penelitian ini yang diberikan adalah mengkudu yang benar-benar berkualitas, ya, terbukti aman dan efektif. Nutrisinya optimal banget. Jadi faktor geografis, tingkat kematangan, dan metode fermentasi itu juga mempengaruhi kandungan senyawa aktif pada mengkudu. Jadi sangat disarankan untuk selalu memperhatikan kualitas mengkudu yang teman-teman gunakan. Nah, ada manfaat pasti ada efek sampingnya ya. Jangan gunakan mengkudu berlebihan, sesuaikan dengan dosis dan aturan pakainya. Efek samping yang terjadi biasanya gangguan pencernaan, dapat menyebabkan diare dan kembung. Alergi memang jarang, tapi bisa terjadi kalau teman-teman habis mengkonsumsi gatal-gatal merah-merah, maka dihentikan. Serta interaksi obat, ya, mengkudu dapat meningkatkan kadar kalium, sehingga harus digunakan dengan hati-hati pada pasien penyakit ginjal atau yang menggunakan obat antihipertensi. Untuk ibu hamil dan menyusui, sebaiknya dihindari menggunakan mengkudu sebagai obat-obatan karena masih belum ada penelitian secara ilmiahnya keamanan dari penggunaan mengkudu pada ibu hamil maupun ibu menyusui, serta pada anak-anak, ya, sebaiknya dihindari. Dan kalau ingin mengkombinasikan dengan obat-obatan lain, maka sebaiknya konsultasikan ke dokter agar tidak membahayakan pada tubuh. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan teman-teman, see you di video berikutnya ya. Bye-bye.